うるせえ。もしもし、Makoto? Setibanya di sana, Sachiko merasa lega karena suami Rena, Mukoto, menelpon di waktu yang tepat. Mendengar bahwa Rena tidak peduli dengan keadaan anaknya, Kokoro, Komi merasa tidak ada gunanya lagi membunuh Kokoro, yang menyebabkan rencana mereka berantakan dan harus mengubah jalannya permainan. Sachiko yang merasa lega karena tidak jadi membunuh Kokoro setuju dengan pendapat Komi. Komi bertanya dengan sinis, apakah Sachiko kini merasa lega karena keputusan tersebut? Komi memperingatkan Sachiko akan penderitaan yang telah ia alami dan kembali meluruskan tujuan mereka untuk mengungkap kejahatan Rena dan membuatnya menebus semua dosa-dosanya. Sachiko tahu akan hal itu dan berencana untuk mencari kelemahan lain dari Rena yang bisa ia manfaatkan. Namun sebelum itu, Komi mengungkapkan rasa penasarannya. Mengapa Rena tidak pernah membunuh Kokoro? Padahal selama ini Rena berhasil membunuh banyak orang dan menutupi jejaknya. Sachiko menjawab bahwa Rena tahu sebagai ibu dia bisa disalahkan dan dijadikan tersangka utama jika sesuatu terjadi pada anaknya. Komi memperingati Sachiko bahwa mungkin sekarang hal itu tidak berlaku lagi karena Rena bisa saja menjadikan Sachiko yang seorang perawat bayi sebagai kambing hitamnya. Komi mengingatkan Sachiko untuk tidak lengah sedikit pun dari sosok monster seperti Rena. Keesokan harinya, apa yang dikhawatirkan Komi pun benar. Rena sedang memikirkan skenario bagaimana anaknya itu bisa mati. Namun setelah melihat Sachiko, Rena merasa ada skenario yang lebih baik daripada sekedar bayi yang terjatuh. Rencana yang terpikirkan oleh Rena adalah kelalaian perawat bayi yang menyebabkan kematian Kokoro. Sachiko kini harus ekstra waspada dan berhati-hati demi melindungi Kokoro dari Rena. Dalam hati, Sachiko merasa jika Kokoro telah menyukainya karena setiap kali digendong, Kokoro selalu merasa tenang. Sachiko mulai memikirkan apa kira-kira kelemahan Rena yang bisa ia renggut. Apakah itu kekayaan dan aset? Namun Rena berasal dari keluarga kaya raya dan bisa mencari sumber penghasilan lain. Lalu bagaimana dengan status sosial dan ketenaran? Namun Rena bisa membalikan keadaan dan memanipulasi banyak orang meskipun Sachiko mengungkapkan jati dirinya. Lalu bagaimana jika kelemahan Rena adalah suaminya, Mukoto? Tapi masalahnya ke anaknya sendiri aja nggak sayang apalagi suaminya. Di tengah kebingungannya Sachiko melihat piano Rena dan pada saat yang sama Mukoto mendengar suara permainan piano yang tidak asing baginya. Mukoto merasa suara tersebut adalah permainan piano dari Bando. Namun sayangnya ketika masuk ia mendapati bahwa itu hanyalah rekaman dan Sachiko yang ia harap adalah Bando ternyata bukan. Lalu Mokoto menyapa putrinya dan Sachiko yang melihat kejadian itu menyampaikan pada Komi bahwa Mokoto adalah sosok ayah yang baik. Komi menanggapinya dengan wajar mengatakan bahwa hal itu wajar saja karena Kokoro adalah putrinya sendiri. Namun Sachiko teringat ucapan Rena tentang Mokoto yang dikatakan tidak mampu mencintai seseorang dengan tulus. Komi berspekulasi bahwa mungkin Mokoto sama seperti Rena dan kehadiran Kokoro hanya agar dia bisa mencintai. Mendengar hal itu, Sachiko mulai menyadari sesuatu. Keesokan harinya, Sachiko mendapati Kokoro berguling untuk pertama kalinya dan segera mengabarkannya pada Rena. Namun tanggapan Rena terasa datar, seolah tidak peduli dengan perkembangan anaknya. Tak lama, Mukoto datang dan Rena dengan semangat mengabarkan tentang pencapaian Kokoro yang sudah bisa berguling sendiri. Mereka berdua kemudian berencana mencari kue sebagai bentuk perayaan. Rena juga mengajak Sachiko untuk ikut merayakannya. Dalam perjalanan setelah membagi tugas, Sachiko dan Rena dibuat terkejut dengan kecelakaan yang dialami Mokoto dan Kokoro. Namun alih-alih mengkhawatirkan anaknya, Rena justru lebih mengkhawatirkan suaminya ketimbang Kokoro. Sekarang semuanya sudah jelas, Mokoto adalah hal paling berharga yang dimiliki oleh Rena.
dan dia memiliki anak hanya untuk membuat Mokoto mencintainya. Kini Sachiko sadar mengapa dulu Rena membohonginya tentang Mokoto. Karena Rena tidak ingin Mokoto mencintai perempuan lain selain dirinya. Sachiko menyadari bahwa hidup bagai neraka bagi Rena adalah hidup tanpa Mokoto. Komi kemudian menyarankan untuk membunuh Mokoto saja. Namun, Sachiko memiliki ide yang lebih menyakitkan untuk membuat Rena menderita, yaitu dengan membuat Mokoto menceraikan Rena. Komi mengerti dan menyarankan Sachiko untuk menunjukkan bukti bahwa Rena adalah pembunuh kejam kepada Mokoto. Keesokan harinya, Rena mendapat kejutan dari temannya Tomomi berupa akuarium mini dengan ikan hias yang ia sukai. Menyadari bahwa Tomomi adalah teman dekat Rena, Sachiko pun merencanakan pesta kejutan ulang tahun untuk Rena. Tomomi yang antusias ikut serta memberitahu rencana itu pada Mokoto. Sachiko ingin tahu jadwal Rena, jadi dia meminta tolong pada Tomomi untuk bertanya pada Mokoto. Tomomi yang berbincang dengan Mokoto membuat Rena sedikit cemburu. Rena langsung menanyakan apa yang dibicarakan Tomomi dengan suaminya itu. Namun karena ini adalah pesta kejutan, Tomomi berbohong mengatakan bahwa mereka hanya membahas tentang bunga. Untuk meyakinkan Rena, Tomomi basa-basi tentang bunga dan Mokoto yang paham situasi berterima kasih atas pesanan Tomomi. Namun malam harinya, Rena yang masih kesal dengan Tomomi berniat melakukan sesuatu yang buruk pada ikan-ikan pemberian Tomomi. Sachiko yang melihat kekejaman Rena segera merekam kejadian itu dan berencana menunjukkannya kepada Mokoto. Namun siapa sangka Mokoto justru meminta Sachiko untuk berhenti dari pekerjaan ini. Ya, kalian tidak salah dengar. Mokoto ingin Sachiko untuk berhenti. Namun karena Sachiko sudah tahu terlalu banyak tentang istrinya, Mokoto memberikan pendapatnya tentang Rena. Dia tahu bahwa Rena adalah wanita yang sensitif dan rapuh. Jadi semua tindakannya adalah reaksi dari stres pekerjaan atau masalah pribadi. Bagaimanapun juga ia telah menikahi Rena dan sudah berkomitmen, jadi ia tidak mau merusak rumah tangganya. Ia meminta Sachiko untuk berhenti mengganggu istrinya. Singkat cerita, Sachiko dan Komi membahas sesuatu yang di luar ekspektasi mereka. Mokoto yang tulus mencintai Rena meskipun tahu seperti apa Rena sesungguhnya. Komi kemudian menyarankan bagaimana kalau Sachiko mengaku saja sebagai Kawaki Bando, korban kekejaman Rena di masa lalu. Siapa tahu perasaan Mokoto terhadap Rena bisa berubah. Namun Sachiko menentang ide itu dan punya rencana yang lebih baik. Keesokan harinya, Sachiko menemui Makoto lagi untuk meminta maaf atas kelancangannya kemarin. Ia mengaku bahwa sebenarnya ia adalah penggemar berat Rena dan ingin menjadi pianis hebat seperti Rena. Namun setelah melihat tindakan Rena, ia terkejut dan berharap itu bukanlah jati diri Rena yang sebenarnya. Ia merasa malu karena tidak bisa memahami Rena sebaik Makoto memahami istrinya. Mendengar hal itu, Makoto jelas tersentuh dan kali ini membiarkan Sachiko untuk kembali bekerja. Sebelum berpisah, Sachiko memberikan bunga sebagai bentuk permintaan maaf. Ketika Rena melihat suaminya membawa bunga, ia mulai merasa ada keanehan. Sementara itu, Sachiko yang melihat pasangan bahagia di luar teringat saat pertama kali ia bertemu dengan Makoto. Singkat cerita, Sachiko menawarkan diri kepada Nona Tomomi agar ia yang berbelanja perlengkapan ulang tahun bersama Makoto. Sachiko kemudian menemui Makoto di toko dan mengajaknya pergi berbelanja untuk pesta kejutan ulang tahun Rena. Ketika Makoto libur, Rena mengajaknya untuk pergi jalan-jalan. Namun Mokoto berbohong pada Rena dengan dalih ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Meski terlihat baik-baik saja, Rena sebenarnya sudah mulai curiga terhadap suaminya itu. Singkat cerita, diam-diam Sachiko dan Mokoto membuat rencana mengenai barang-barang yang perlu mereka beli. Tak lama setelah itu, tanpa pemberitahuan sebelumnya, Rena tiba-tiba datang dan hal itu hampir membuat Sachiko ketahuan. Tujuan Rena datang untuk mengantarkan payung setelah ia mengetahui bahwa hujan akan turun. Namun berita cuaca hari itu menyatakan bahwa hari tetap cerah sepanjang hari yang membuat Makoto merasa ketar-ketir.
Singkat cerita, mereka membeli semua perlengkapan yang dibutuhkan, termasuk hadiah ulang tahun untuk Rena. Dalam perjalanan pulang, mereka berbincang-bincang dan Makoto melihat poster penulis favoritnya. Melihat itu, Sachiko juga tahu siapa penulis tersebut karena dia juga menyukai karya penulis itu. Makoto lantas bertanya apakah Sachiko suka membaca dan apakah Sachiko punya rekomendasi buku yang bisa ia baca. Mendengar hal itu, Sachiko kembali teringat saat dia dan Makoto sama-sama menyukai novel misteri dan cerita horor. Sachiko pun memberikan rekomendasinya dan di saat yang sama, Rena yang kembali ke toko suaminya akhirnya tahu bahwa suaminya sudah berbohong kepadanya. Keesokan harinya, Rena membuat roti dan meminta Sachiko untuk mencobanya. Sambil basa-basi, Rena bertanya tentang kegiatan Sachiko di waktu luang. Sachiko menjawab bahwa ia suka berjalan santai sambil menikmati musik. Rena bertanya lagi, apakah itu yang kemarin Sachiko lakukan? Sachiko menjawab bahwa kemarin ia sedang berbelanja dan balik bertanya kepada Rena. Rena menjawab bahwa sebenarnya mereka bertiga suka berjalan-jalan di tepi pantai dan kini mereka sudah jarang melakukannya. Lalu Rena bercerita tentang dirinya yang sejak usia 10 tahun pertama kali mengenal Makoto. Ia berharap bisa menikahinya suatu saat karena sejak kecil Makoto adalah satu-satunya anak yang perhatian padanya. Rena lalu bertanya apakah Sachiko pernah merasakan jatuh cinta. Lalu diceritakan bagaimana pertama kali ia jatuh cinta pada Makoto yang selalu mendengarkan permainan pianonya. Namun kisah asmaranya harus terganggu ketika Rena menjebak ayah Sachiko sebagai seorang pembunuh dan menghasutnya untuk menjauhi Makoto. Alih-alih menjawab, Sachiko tiba-tiba ingin pergi ke toilet dan meninggalkan ponselnya di meja. Tak lama setelah itu, Rena melihat pesan notifikasi dari Makoto yang berterima kasih pada Sachiko atas waktunya kemarin. Melihat itu, tentu Rena menjadi gelap mata dan berniat untuk membunuh Sachiko. Namun untungnya, Makoto dan teman-teman Rena datang tepat waktu untuk pesta kejutan ulang tahun Rena. Makoto mengungkapkan bahwa ini semua adalah rencana dan inisiatif dari Sachiko yang sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Meskipun demikian, kedekatan antara Makoto dan Sachiko membuat Rena tetap marah dan kini nyawa Sachiko masih terancam.